Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam Tawakal. Dan pemirsa, saat ini alhamdulillah di studio sudah bersama kami narasumber bernama Ibu Darsi. Nanti Ibu Darsi akan bercerita permasalahan apa yang ia hadapi dan alhamdulillah Ibu Darsi sudah ada di sebelah saya. Assalamualaikum Ibu Darsi. Waalaikumsalam. Sehat Ibu Darsi? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ibu Darsi sudah hadir bersama kami di Tawakal. Ya, sama-sama. Nanti kita tanya-tanya boleh ya soal permasalahan apa yang Ibu Darsi alami ya. Boleh. Oke, baik, terima kasih. Dan pemirsa, selain Ibu Darsi juga sudah hadir bersama kami di studio Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi-lagi terima kasih Pak Ustadz sudah Sama-sama hadir di Farid, Tawakal. alhamdulillah bisa jumpa lagi. Baik, pemirsa dan juga Pak Ustadz, Ibu Darsi ini datang ke tim Tawakal, katanya dia ada banyak masalah yang dia harus hadapi nih. Dia ingin bercerita permasalahannya seperti apa dan nanti dia berharap Pak Ustadz akan memberikan jalan keluar melalui pandangan agama, insya Allah. Baik Ibu Darsi bisa langsung cerita ke kita ada masalah apa? Baik Mas, masa lalu saya sangat pahit Mas. Saya sempat berpisah beberapa tahun sama anak karena untuk membayar utang. Hingga saya berpisah sama anak, hingga merantau dan kemana-mana. Saya terlilit hutang karena suami di PHK waktu itu. Saya sempat lari ke dunia yang sangat kelam. Seperti nggak tahu saya jadi seperti PSK gitu dan kedukun gitu Mas. Karena saya ke jurang yang seperti itu, ke PSK itu karena diajak teman saya. Setiap hari saya karena nggak punya duit yang nagih banyak ya, itu diajak teman untuk ke Jakarta karena kelilit hutang itu. Saya ingin mempunyai duit yang sangat instan, Ingin cepat. ingin cepat gitu, hingga diiming-iming, ayo di sana kerja gini, tahu-tahu di sana kerja malam gitu, Pak. Saya ketemu tamu, disuruh melayani tamu gitu. Hingga alhamdulillah tamu itu waktu dia membooking saya, dia itu baik sama saya karena saya nggak mau melayani dia gitu. Saya bilang dengan jujur, saya punya suami. Terus dia langsung, kenapa kamu kerja seperti ini? Karena saya kelilit hutang. Ya Allah, katanya, kamu itu sebenarnya orang baik, kenapa kamu seperti ini gitu. Terus saya dikasih sama dia 700.000 suruh pulang, dan bos yang PSK itu memecat saya waktu itu. Gimana Mas Johan? Bagus kan? Bagus apaan? Gak punya anak juga. Darsi, sini kamu. Kamu bohongin saya ya? Ternyata kamu udah punya suami dan anak. Maafin saya, Mi. Maaf. Kamu udah bikin saya rugi, tau nggak? Pelanggan saya jadi kabur. Saya minta maaf, Mi. Mulai sekarang kamu nggak usah kerja di tempat saya lagi. Pergi sana. Tapi saya butuh uang. Pergi sana. Besok seminggu lagi saya ditagih terus hutang sama orang-orang, hingga anak saya juga lihatnya kasihan gitu. Pagi-pagi sudah di pintu sudah digedor-gedor kan. Terus ada yang ngasih tahu itu teman saya, kita ke dukun aja biar dilunasin hutang-hutang, biar orang-orang itu lupa katanya gitu kan. Dan saya juga buat biar saya banyak rezeki gitu ya kan, dari penghasilan ada penglaris apa gimana gitu buat usaha gitu. Tapi mohon maaf, Ibu berhenti dari bekerja sebagai PSK? Iya, aku cuma seminggu. Suami tahu nggak waktu itu Ibu bekerja sebagai memutuskan menjadi PSK? Nggak tahu lah. Nggak tahu ya? Iya. Ya, oke. Pak Ustadz, apakah ini bagian dari
lindungan Allah pada ibu ini. Dia terpaksa ya melakukan itu, ingin akhirnya memutuskan menjadi PSK, tapi di tengah jalan belum melakukan apa-apa sudah ada orang lah yang menolong dia. Kita ikut prihatin dengan yang diceritakan oleh Bu Darsi ya, tapi ini juga kalau kita tangkap ini juga bagian dari kasih sayang Allah pada Bu Darsi. Inilah bagian dari sisi positif yang harus kita lihat, bahwa Allah ingin menyelamatkan kepada kita, maka segera kembali kepada jalan yang asal, tidak menuruti dari dalam praktek kehidupan dunia hitam. Tapi saya ingin memberikan elaborasi awal Mas Farid ya, bahwa seringkali kehidupan manusia ketika dalam berumah tangga, kemudian ketika dalam keadaan terpaksa, misalkan sedang ada ujian ekonomi berat, maka kemudian orang tidak lari kembali kepada yang memberi rezeki ini, tetapi lari di tempat-tempat yang lain yang tadi dijelaskan ingin instan. Padahal proses kehidupan mencari rezeki nggak ada instan, ada prosesnya gitu loh, nggak ada misalnya yang ini. Seharusnya ketika orang menghadapi himpitan yang sangat berat, mestinya dia harus kembali pada tuntunan agama, kembali pada tuntunan ilahi, tuntunan Tuhan. Tuhan zat yang memberi rezeki, rezeki saya sedang seret, ya mestinya meminta pada zat yang beri rezeki itu, kan begitu. Tapi seringkali orang kemudian memutus itu semuanya, maka kembali. Dan bisa juga karena memang ketika saat itu kan sudah sempit semua pikiran ini, dunia sudah gelap, lorong-lorong yang lebar itu dan nggak terlihat semuanya sempit, kira-kira hanya jalan inilah yang kemudian seringkali terlihat. Tetapi kalau orang beragama, ketika kita ini mendekat kepada Tuhan, maka Allah akan bukakan. Makanya Robbi Shroli Sodri itu kan membukakan jalan ketika dada kita dalam keadaan himpitan berat, maka Allah akan buka jalan. Jalan itu caranya apa ya? Bisa saja ketika punya hutang tadi datang kepada orang, Pak Haji atau Pak siapa, saya ini ke hutang, mungkin dia ngasih jalan, saya tidak bisa minjam hutang. Coba temui si fulan, itu kan bagian dari cara tadi. Yang ketiga, ketika Bu Darsi memutuskan untuk pergi ke dukun dengan harapan apa? Pelaris, punya laris tadi, atau kemudian melupakan orang yang punya hutang, lupa. Dalam riset di Indonesia tidak ada orang itu lupa terhadap uang, apalagi hutang nggak ada. Yang ada sesungguhnya adalah kita dianjurkan oleh agama. Kan kita di episode sebelumnya kan kita pernah menyampaikan bahwa ada kasus zaman sahabat itu dililit hutang. Jadi hutangnya tidak hanya kita saja, zaman sahabat Nabi juga udah mengalami hutang. Orang ini nggak mau pulang-pulang dari masjid karena ada ketakutan. Kamu nggak pulang, kata Nabi. Ya Nabi, kami takut kalau saya lewat jalan A, nanti takutnya yang berhutang saya ada di sana, nagih. Lewat jalan B, takutnya ada di sana. Kami merasa aman di masjid itu saja. Ajarkanlah aku ya Rasul, apa yang bisa menjembarkan pikiran. Nabi kemudian memberikan bimbingan doa, memang agak panjang, tetapi ketika Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazani wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabadid dain wa qahri rijal. Jadi pada yang ketiga ini minta dibukakan, dimudahkan dari lilitan hutang supaya Allah berikan jalan. Jadi ya syukurlah. Tadi ini kan kisah lama ibu dalam misterius itu batis, supaya tidak membekas dosa dalam pikiran ini. Nah, Ibu Darsi, setelah ibu berhenti menjadi PSK, lalu kemudian apa yang ibu lakukan untuk menghidupi ibu dan anak? Aku diajak juga sama teman ke dukun. Itu teman-teman ada yang berhasil juga. Terus ternyata saya ke dukun, di sana suruh dukun katanya kamu cocoknya harus punya piaraan gitu, harus tidur dengan genderuwo. Susi, ini tempat apa sih? Kita mau ketemu siapa? Udah, lu diem aja. Mau kaya kan? Lu diem aja ya. Iya. Mbah. Iya. Mau apa kamu datang ke sini? Mbah, saya kesini udah capek hidup miskin, Mbah. Saya pengen kaya, saya pengen melunasi utang-utang saya, Mbah. Tolong saya, Mbah. Itu gampang. Saya bisa bikin kamu kaya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Mbah? Kamu harus bisa memuaskan dan melayani peliharaan saya yang ada di badan saya. Peliharaan? Maksudnya peliharaan apa, Mbah? Peliharaan yang ada di tubuh saya. Kamu harus melayaninya. Gak mau, saya gak mau, Mbah. Saya gak mau, Mbah. Gak ada cara lain. Mau nggak mau, suka nggak suka, kamu harus melayaninya.
Saya nggak mau, Mbak. Mbak, saya nggak mau, Mbak. Susi ayo pergi. Wanita kurang ajar. Jadi kamu harus punya kamar buat dia gitu untuk bercumbu dengan Yudhoro. Jelas saya nggak mau. Aku pergi dari situ, terus itu dukunnya ngamuk. Kenapa tiba-tiba yang teman aku yang bareng sama aku jadi gila pulangnya, terus masuk ke sumur gitu dia. Jadi dia yang mati bukan saya gitu. Pak Ustadz, bisa memang gitu Pak Ustadz bercumbu dengan jin lah, bisa dikatakan seperti itu Pak Ustadz. Tadi dia bilang genderuwo dia menyebutnya. Kalau kita buka di dalam literatur memang ada. Jadi ada jin-jin jahat yang kemudian ketika manusia menempuh jalan hitam kemudian memakai jasa ini, kadang-kadang mereka menyerupai dalam berbagai bentuk gitu loh. Sehingga kemudian dikisahkan ada yang berhubungan dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya agama membenci sekali yang pertama ketika ibu dalam kesulitan kemudian datang ke dukun itu jadi dibetulkan. Hadis Nabi jelas sekali, man atakahinan fasalau ansai'in summa utumina. Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian ia menanyakan sesuatu pada dukun, kemudian ia mempercayai ucapan-ucapan dukun tadi, maka Allah tidak menerima amal ibadahnya selama arba'ina lailatan, selama 40 malam. Maknanya apa? Jangankan ibadah kita selama 40 hari nggak diterima, satu hari satu amal ibadah nggak diterima saja itu sudah merupakan kerugian yang luar biasa. Yang kedua, ketika mendatangi dukun tadi itu sudah masuk dalam perbuatan syirik, syirkullah. Orangnya disebut dengan musyrik. Musyrik itu artinya orang yang menyekutukan pada Allah karena menganggap ada kekuatan lain selain diri Allah, dan kemudian ia memuji dan ia meminta pertolongan pada dia. Padahal Allah As-Samad, Allah itu tempat bergantung, Allah tempat meminta pertolongan. Makanya kita senantiasa sholatkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu minta pertolongan. Sudah berjanji menyembahnya pada Allah, meminta tolong pada Allah. Tapi ternyata Bu Darsi tadi mungkin karena sedang gelap, diajak teman, hingga jatuhlah dalam perbuatan tadi lah. Syukurnya Bu Darsi ini masih Allah selamatkan tadi, lagi-lagi Allah masih berbaik kepada Bu Darsi dengan cara tadi itu. Coba kalau sempat tadi piaran kan bersama gerduwo, pulangnya bisa-bisa nggak nampak Bu Darsi tapi nampak gerduwonya kan. Nah ini kan berbahaya sekali. Lalu Pak Ustadz, kalau misalnya nih baru niat, apakah itu termasuk perbuatan syirik? Iya. Jadi ada dibedakan. Jadi ada niat itu ada dua. Kalau niat melakukan perbuatan baik, maka Allah mencatat satu kebaikan dari niat dia. Jadi saya berniat mau bersedekah, kalau ada rezeki, Allah sudah mencatat kebaikan. Tapi begitu ada rezeki kita bersedekah, Allah mencatat sedekah berarti 2 kali kebaikan. Tapi kalau kita berniat kejahatan, berniat menyekutukan Allah, sebelum itu diamalkan, dilaksanakan, maka belum tercatat. Tapi ketika sudah melaksanakan, barulah keluar catatan. Itulah salah satu kelebihan agama memberikan bahwa kebaikan itu lebih mudah dan nilainya lebih baik dibandingkan ketika keburukan sampai ditunggu orang baru melakukan. Jadi Bu Darsi ada 2 pekerjaan yang ibu akan ambil, tapi sebenarnya itu bertentangan dengan hati nurani ibu. Allah masih melindungi itu. Nah setelah itu Bu Darsi ada pikiran untuk mencari kerja lain yang lebih halal gitu misalnya? Saya pergi ke Arab Saudi jadi TKW. Jadi TKW. Lagi anak saya umur 1,5 tahun. Itu udah ditinggal? Iya, saya juga itu diiming-iming sama temen juga, katanya gajinya 4,5 juta. Terus perginya juga nyantai nanti 3 bulan lagi. Padahal pas saya ke sana di medical, saya langsung suruh tinggal di PT itu, jangan keluar-keluar. Ya di situ saya seperti apa tuh ya, kata orang Sunda, dipacok helang gitu ya. Saya nggak bisa ketemu suami sama anak saya. Di situ saya kena tipu lagi. Kata saya kok teman nggak ada yang beres gitu ke saya. Mudah-mudahan dia dibalas sama Allah gitu di sana. Jadi, gimana gitu. Ibu seperti tersandra di tempat penampungan itu. Saya 20 hari di PT, terus langsung saya pergi ke Arab Saudi. Di sana saya sempat majikan emang baik, tapi majikan yang lelaki itu sempat mau merkosa saya hingga ketahuan. Alhamdulillah, tapi uminya itu nyuruh saya pulang karena dia tahu bahwa suaminya itu emang seperti itu, setiap pembantu pasti dia mau gitu. Lagi-lagi hampir terjadi musibah besar yang menimpa Ibu Darsi ini Pak Ustaz. Jadi memang ke TKW kebetulan di Jakarta Timur itu kan banyak markas-markas untuk pengiriman. Biasanya ketika sebelum datang itu Mas Farid. Jadi
istilahnya dikandangin dulu lah. Biasanya tuh 40 hari sampai 2 bulan. Itu salah satunya selain adalah pemberkasan juga memang dilatih untuk mengenal budaya sana dan bahasa. Minimal pengantar sehari-hari, nanti jangan sampai disuruh masak ambil gula tetapi ambil garam, nanti tuannya kan bisa marah. Kira-kira mengenal budaya di sana kan. Lah memang selama ini kita juga sering banyak mendengar TKW wanita kita yang ada di Timur Tengah misalkan kadang-kadang bertemu dengan majikan yang tidak baik akhlaknya, akhirnya kadang-kadang tadi itu syahwat majikannya ingin dilampiaskan kepada pembantu tadi itu, karena ada beberapa yang kadang memahami kalangan misalkan mohon maaf orang-orang Arab tidak terdidik memahami ini adalah Buddha, sementara Buddha difahami oleh mereka itu dibolehkan gitu loh. Sementara kita tidak memahami dalam konteks konsep itu ini kan memang, dan syukurlah madamnya tadi itu yang tuan perempuan tadi masih Allah kirim dengan cara kemudian terdeteksi awal sebelum peristiwa itu terjadi. Lah, di apa itu ini saya kira bisa di Majelis Ulama Indonesia itu ada kumpulan fatwa. Salah satunya itu adalah melarang tenaga-tenaga wanita yang tidak disertai dengan mahramnya. Jadi ke sana keluarganya, karena apa? Apalagi seorang wanita, karena apa? Menyangkut di sana ada hak keselamatan dia, yang menjadi penanggung jawab dia apa, apalagi punya keluarga anak. Tapi karena kondisi kadang-kadang himpitan ekonomi sehingga kemudian akhirnya laki-laki kan terpaksa. Inilah saya kira tugas negara juga untuk memikirkan. Nah, Ibu, selama Ibu berangkat bekerja di Arab, anak dititipkan ke suami? Ke ibu saya. Kenapa nggak ke suami? Suami, saya bukannya nggak percaya, suami suruh ini aja kerja karena saya titip sama ibu karena ibu yang minta gitu kan. Tapi saya bingung sama ibu saya sendiri. Setelah saya pulang tuh ada catatan bahwa setiap bulan misalnya kan saya ngirim tuh 1 juta ke ibu. Katanya setiap ini habis sama anak kamu ada catatan, beli es krim dicatat, beli buku dicatat, beli apa dicatat, sampai 1.000 beli apa dicatat. Yang jadi pertanyaan lagi dari saya adalah catatan itu benar adanya atau tidak? Ada, catatnya dilihatin. Enggak, maksudnya gini, benar dibeliin itu atau tidak, benar di ini atau tidak. Kalau menurut saya ya Bu ya seorang nenek nggak apa-apa juga sih dia bikin laporan itu terperinci. Jadi pertanyaan adalah laporan itu anaknya benar dapat apa enggak gitu sih? Dapat sih. Adik saya juga bilang emang maaf ya, emang mamah begitu. Dulu itu mamah tuh benar-benar pelit, makanya saya tuh diusir gitu ya, pulang dari Arab juga tuh suami kamu nganggur. Saya tuh pas 2 bulannya dari Arab Saudi, saya tuh diusir sama ibu saya, jangan tinggal di sini gitu. Ini mama, Nak. Nenek. Iya. Jam sih kamu udah pulang? Ibu, aku udah pulang, aku udah gak mau kerja lagi, Bu. Mau ambil diri, Bu. Loh, ambil anak kamu. Kamu sadar nggak selama kamu kerja di Arab sana, siapa yang sudah biayai hidup anak ini? Ibu. Nah sekarang kalau kamu mau ambil anak ini, kamu ganti dong semua pengeluaran yang sudah ibu keluarkan. Ini perhitungan Bu, aku ini anak Ibu. Ini cucu Ibu. Ya karena ibu kasihan sama kamu. Coba kalau kemarin ini kamu dengarkan apa kata ibu, kamu nggak bakal hidup susah kayak begini. Darsi, kamu udah pulang Darsi? Iya Mas, aku udah pulang Mas. Bu, cukup. Sekarang kamu ceraikan suamimu. Suami macam apa coba? Nggak bertanggung jawab sama keluarga, nggak kerja, nyusahin. Udah ceraikan. Enggak Bu, aku nggak bisa Bu. Aku cinta sama Mas Bambang Bu. Riri, ikut Papa Riri. Darsi, aku akui aku memang salah Darsi. Sekarang keputusan ada di tangan kamu. Kamu mau pilih aku atau mau ikut keputusan ibu kamu? Enggak Mas, aku nggak mau kehilangan kamu Mas. Ibu, sekarang ibu dengar sendiri kan Bu? Ibu udah nggak mau kalian ada di sini. Sekarang kalian cepat pergi dari sini. Baik, kami akan pergi Bu. Cepat. Kita pergi dari sini. Iya Nak. Sebenarnya kan begini ya. Jadi sebenarnya tidak pelik, tapi perspektifnya mesti harus melihat dari aspek lain. Ya. Bisa saja ibunda Bu Darsi ini bukan karena perhitungan sama cucu atau sama Bu Darsinya, tapi kan ini Bu Darsi ini kerja di luar. Jangan sampai dikirim setiap bulan, kemudian nanti pas pulang kok gak ada duit, merasa ini mama ini ngapain saja duit. Maka mamanya sebagai bentuk pertanggungjawabannya beli es krim pagi, beli es krim siang, beli es krim malam, misalkan beli apa mainan. Jadi ketika pulang kira-kira
kira-kira Bu Darsi pertanyaan apa ini? Itulah saja. Jadi kita harus melihat berbaik sangkanya, mungkin itu bagian dari tunjuk itu. Kalau jadi saya sih berbaik sangkanya adalah itu bagian dari kayak laporan keuangan. Betul. Jadi kayak laporan keuangan kayak kita kan ada pengumuman kan, uang masuk sekian, pengeluaran sekian. Nah, apa saja nih? Ini kira-kira seperti itulah. Jadi Bu Darsi harus yang ditonjolkan adalah berhusnuzon kepada ibundanya. Mudah-mudahan dengan cara itu keberkahan jasa ibundanya itu mengalir pada ibu dan pada cucu-cucu. Tapi saya bingung, mama tuh nyuruh saya cerai sama suami gitu. Enggak, sebelum cerita ke situ dulu, saya mau tanya yang tadi, katanya diusir ya setelah 2 bulan pulang. Iya, diusir. Boleh tahu kenapa kau diusir? Karena ngelihat suami saya nganggur terus itu juga uang dari Arab Saudi habis gitu. Jadi mama nggak mau keiniin beban lagi gitu, nampung beban lagi katanya. Udah pada pergi aja di sini, enak-enak kamu gitu. Saya malam-malam diusir, ya udah saya pulang ngurutin suami gitu. Terus kemudian? Ya kemudian alhamdulillah pas 2 bulannya lagi saya pindah ikut sama suami kerja gitu. Dia bener kerja sampai sekarang, alhamdulillah gitu. Dia bener-bener bisa, karena dia mungkin saking sakit hatinya. Saya juga pernah ngomong sama suami, kalau kamu bulan depan nggak kerja, saya juga seperti ibu saya ngomongin saya minta cerai. Mungkin dia berdoa terus, dia dikasih rezeki sama Allah, jadi tanggung jawab sama saya gitu. Oke. Ada satu hal yang saya mau tanya ke Pak Ustadz nih. Pak Ustadz, seorang ibu berhak mengusir anaknya seperti itu, Pak Ustadz? Sesungguhnya ya tidak etis juga orang tua mengusir kan gitu, apalagi kondisinya tadi. Tapi harus diambil mungkin saja maksud ibu tadi itu mengusir tadi udah di sana buat rumah supaya mandiri. Supaya kira-kira itulah. Jadi husnuzonnya yang harus kita tampakkan itu. Jadi sesungguhnya niatannya nggak sampai, saya kira nggak ada lah orang tua sayang mananya sampai mengusir, kendati pun pada menantunya juga nggak ada. Tapi maksudnya untuk mandiri semacam itu. Jadi kalaupun ada para orang tua mertua yang begitu, ya sebaiknya harus diturunkanlah kadarnya. Bagaimanapun ini adalah anak kita, keluarga kita. Ketika belum beruntung ya mestinya harus adalah dibantu. Nah Ibu, saya dengar tadi Ibu cerita sebelumnya bahwa suami katanya sempat marah ya sama keluarga Ibu ya. Setelah yang diusir itu, memang suami dengar tahu kalau diusir gara-gara suaminya nggak kerja? Iya, ada dia di kamar. Terus dia bilang sama saya, milih ibu kamu apa saya gitu. Ya saya bilang milih kamu, karena emang suami saya itu orang bener gitu. Cuman belum ada rezeki untuk kerja aja. Dia nggak pernah berjudi, udah nggak apa-apa ngurus anak aja bener kok. Itu. Pak Ustadz, wajar nggak sih mantu marah gitu ketika diusir sama mertua? Ya sebenarnya tidak dibolehkan juga. Jadi kalaupun marah ya tidak boleh diluapkan, cukup dalam hati saja. Jadi jangan sampai luapan kemarahan kita tampakkan. Bagaimanapun sekalipun itu mertua itu kan sama dengan orang tua kita yang harus kita hormati. Jadi mungkin banyak ucapan-ucapan dan tidak selamanya juga mertua itu baik, kan ada juga yang mungkin karena keterbatasan ilmunya sehingga kemudian perilakunya atau ucapannya menyakitkan. Saya kira banyak juga. Nah disinilah saya kira juga seorang menantu dalam rangka menjaga hubungan bersama anaknya juga tetap rukun, jangan sampai pecahnya gara-gara itu. Makanya harus berbesar hati, berjiwa lapang gitu loh. Memilih mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Nah mungkin tadi ketika suaminya ibu tadi diusir sama ibundanya Bu Darsi, mungkin kecewa gitulah hatinya gitu, tersakiti sehingga mungkin terluapkan tadi, tapi sepatutnya tidak perlu gitu, tidak perlu dan harus menjaga diri. Lalu bagaimana Pak Ustadz dengan kasus misalnya nih suami, memang kan istri harus nurut sama suami, tapi ketika suami bukan bilang kamu jangan main ke rumah orang tua kamu lagi ya, kamu udah harus nurut aku terus misalnya kayak begitu, itu ya gimana tuh, kalau ya memang seorang istri harus patuh pada suami, tapi tidak harus kemudian melarang gitu loh. Ya kalau misalkan tetap tidak diizinkan, saya kira untuk sementara ya mungkin harus mentaati pada suaminya, karena suaminya kan punya otoritas. Jadi kan begini, seorang wanita ketika belum menikah, maka ketaatan tunduk patuhnya itu adalah saling pada Allah dan Rasul adalah pada orang tuanya, kedua orang tuanya. Tapi ketika sudah menikah, bergeser ketaatan kepada suami, pada istrinya harus kepada suaminya. Jadi ketika suaminya tidak memberikan izin, ya mesti dia harus menahan diri. Tapi sebaik-baik suami adalah memberikan izin kepada istrinya ketika istrinya hendak pergi kepada orang tuanya. Tentu sebagai istri juga harus melihat keadaan. Jangan seperti yang kita jelaskan setiap saat tadi itu kan. Iya Mas Farid. Baik Bu Darsi, kalau dengan keluarga suami ada masalah nggak? Katanya ada masalah ya, betul ya?
Ya betul. Boleh tahu masalahnya apa? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Kenapa? Kakak-kakaknya suami sama adiknya itu nggak pernah akur sama saya. Pokoknya sampai saya anak ketiga ini melahirkan, anak ke-1, kedua, ketiga. Nah, yang kedua, ketiga ini nggak pernah ditengok sama keluarganya. Yang anak ke-1 tuh ditengok sama mertua karena itu juga mau meninggal kan. Itu menerima saya karena saya nikah sama suami itu non muslim suami dulu, jadi masuk mualaf sama saya. Saya disangkanya wanita gitulah, nggak enak gitu ya di ininya. Masa kamu nggak ada lagi wanita yang satu ini agama seiman, gitu, seagama. seiman gitu, masa ke sama orang wanah istilahnya kan gitu. Jadi gini Mas Farid, saya bisa memahami. Jadi mohon maaf, keluarga dari yang suami tadi kan agamanya beda dengan ibu. Itu bisa difahami karena masing-masing punya konsep pemahaman agama. Jadi dia mungkin tidak menengok, mungkin pandangan ini mungkin tidak baik, oke lah. Secara kehidupan sosial memang ya tidak baik. Tapi dalam konteks keyakinan agama mereka kan mungkin tadi itu. Makanya mungkin difahami dalam kaitan itu. Jadi ibu harus berbesar hati untuk mendidik itu. Tapi bagi saya yang membahagiakan untuk saya secara pribadi ya, ketika ibu memutuskan menikah, ternyata kemudian suaminya tadi menjadi mu'alaf. Berarti ibu telah berjuang untuk agama Allah, dalam makna adalah untuk mencari sekufu tadi itu juga sudah langkah yang sangat baik dan sangat hebat sekali. Tapi dalam pandangan sosial ya memang seharusnya ya saling mengunjungi, saling apa. Adapun belum ya ibu mesti harus bersahabat. Atau ada mungkin dari ibu sendiri gitu pernah ada niatan untuk berkunjung ke mereka gitu? Toh kan ini walaupun bagaimanapun anak cucunya gitu. Suami saya bilang nggak perlu dah gitu. Kalau secara agama boleh berpikir seperti itu saja. Tapi kalau secara sosial sebaiknya gimana Mas? Jadi gini, kalau dalam ritual keagamaan maka Al-Quran telah membimbing dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu. Perayaan ini adalah perayaan selebriti agama mereka. Waliyadin dan bagi agamaku. Jadi ketika hari raya misalkan Idul Fitri dia nggak berkunjung pada kita karena dalam keyakinan mereka ini masuk dalam wilayah keyakinan agama. Sama misalkan di sono ketika musim Natal atau musim Imlek atau musim apa gitu, kita tidak saat itu karena itu bahkan wilayah agama. Mungkin suami memahami dalam konteks itu, ibu harus mesti pahami. Tapi di luar praktek ritual seremoni agama tadi, saling berkunjung itu adalah menjadi anjuran. Jadi tidak hanya berkunjung sama agama, apalagi bersaudara tetap. Jadi hak berpersaudaraan itu tetap tidak terputus Mas Farid, kecuali menyangkut ritual agama dan akidah. Jadi ketika menyangkut akidah mesti harus lakum dinukum waliyadin. Aspek keagamaan, praktek-praktek ibadah lakum waliyadin gitu. Tapi dimensi sosial misalkan di sana sedang acara apa, kita berkewajiban. Begitu juga sebaliknya. Jadi menjaga kerukunan keagamaan itu dianjurkan sebagai nilai kemanusiaan. Nah, saya kira ini banyak dicontohkan. Saya mohon maaf, saya baru yang lalu misalkan ke NTT itu ada itu. Kakaknya Muslim, adiknya seorang Hindu, dia seorang Katolik. Ketika perayaan agama, ya mereka masing-masing. Tapi kemanusiaan dia, ya tetap tadi itu saling mengunjungi itu adalah bagian yang memang harus dipahami oleh umat beragama. Anak-anak pernah nanyain gitu saudara-saudara yang lain nggak pernah? Pernah nanya gitu, katanya, Mama ya ini apa sih namanya? Dulu Ica pernah digendong sama ini, Mama aku pengen ketemu. Terus pernah juga sempat dari sananya juga bilang ada saudaranya gitu nelpon ke anak saya yang udah sama-sama SMP, main dong kesini gini, nggak bisa, mamanya nggak sempet. Terus saya aja, mah saya kesono, terus suami saya ngelarang gitu. Ustadznya gimana nih Pak Ustadz nih? Sepupu kan mereka walaupun memang beda agama tapi kan sepupuan, masih ada saudara darah di situ itu. Jadi gimana? Kalau relasi kemanusiaan tidak boleh dilarang. Jadi misalkan karena ini bersaudara, Bu. Harus dulu. Jadi tidak boleh kalau dia berkunjung ke sana misalkan dalam kaitan untuk di sini. Tapi kecuali misalkan hari Ahad dia pergi ke tempat ibadahnya, tentu ikut ya. Itu yang wilayah tadi yang mesti harus dijelaskan. Jadi soalnya begini Bu, implikasinya jangan sampai ikatan tali persaudaraan darah tadi itu terputus. Karena kita kan nggak tahu suatu hari nanti dia ketemu di jalan pukul-pukulan, ternyata saudaranya. Jadi berarti yang dosa orang tuanya karena tidak diperkenalkan. Beda agama bukan berarti membedakan, memutus tali persaudaraan. Yang hanya dibedakan itu pada sekat ketika memasuki wilayah agama. Suami saya sakit hati. Saya mau menjelaskan lagi, sakit hati dibolehkan tapi tidak boleh mendolimi dengan cara tadi itu. Jadi disinilah saya kira ibu harus berbesar hati, berjiwa lapang, suaminya juga diajarkan seperti itu.
bahwa tidak boleh memutus persaudaraan dengan saudara-saudaranya meskipun berbeda agama. Islam menganjurkan. Jadi suatu saat ada kisah menarik pada masa kehidupan para sahabat. Mereka saling mengunjungi. Ternyata, oh saudara sana dia masih jahiliyah, masih apa. Itulah pentingnya tuh dalam kaitan itu. Supaya apa? Sambil bagian dari misi dakwah juga pada mereka. Kalau tapi anak-anak dengan keluarganya, ibu, sepupu-sepupunya tidak seperti itu ya? Kalau saya sih kalau memangnya dia bertemu ya silahkan gitu. Harusnya dari keluarga ibu, bukan dari keluarga suami? Oh kalau enggak, keluarga saya udah baik-baik aja. Baik-baik aja. Kalau keluarga suami ya gitu, kalau memangnya mau ketemu ya silakan aja. Karena suami itu lagian sakit hati sama kakaknya, dia itu maaf ya Pak ya, jadi kebuka ini ya, warisan nggak dikasih karena dia beda, udah keluar dari muslim, keluar dari agamanya jadi nggak dikasih, di situ sakit hati. Nah, jadi begini Bu, kalau konsep warisan memang agama membimbing Bu. La yarithul kafirul muslima wa la yarithul muslima kafir. Tidak dapat mewarisi orang muslim pada orang kafir. Begitu juga orang kafir kepada orang muslim. Jadi misalkan begini, ini bapak melahirkan 2 anak. Ketika bapaknya ini agama A, terus ini yang anak ini anak B, misalkan suami ibu, ini adalah agama muslim, maka dia sudah terputus, tidak bisa lagi mewarisi. Begitu juga kita sebagai orang tua ini muslim, kemudian anaknya A muslim, anaknya B ini adalah misalkan non muslim, maka yang non muslim tadi terputus, dia tidak dapat mewarisi dari harta benda bapaknya. Tapi kalau bapaknya misalkan memberikan hibah, hadiah, maka itu dibolehkan. Tetapi tidak bisa lagi mewarisi tadi. Tapi kalau misalkan orang tuanya sana, bahwa kita ini punya 4 bersaudara, betul adik kita ini sudah agama di sana, tapi kita berikanlah hadiah dari peninggalan, itu dibolehkan. Tetapi ketika dalam konsep tuntunan agama seperti itu, petunjuk agama. Artinya ketika dia beda agama, menuntut tidak boleh berarti Pak Ustadz? Iya, karena sudah tidak ada lagi, sudah terputus dengan sendirinya, itu Nabi. Tidak ada kalau tapi karena itulah kita harus meyakini bahwa ketika hubungan, wah saya nggak dapat, tapi yakinlah bahwa rezeki lain Allah tempatkan juga untuk berikan kepada kita. Tapi ketika agama, karena ada perbedaan agama tadi. Pak Ustadz, nih kita udah di ujung acara, nih saya pengen Pak Ustadz mungkin memberikan nasihat langsung ke Ibu Darsi, karena Ibu Darsi takut terjerumus terus kembali ke masa lalunya yang kemarin-kemarin. Itu Pak Ustadz, gimana untuk menguatkan imannya dia? Sekarang dia juga alhamdulillah keluarganya sudah harmonis kembali, cuma kekhawatiran itu terus ada karena itu kan masa lalu membayangi ibu ini terus Pak Ustadz. Jadi begini Ibu, yang pertama cara supaya tidak kembali pada masa lalu, putus, masa lalu itu diputus, termasuk putus dengan komunikasi, nomor-nomor yang kita simpan, putus dengan yang lalu. Yang kedua, kita bertawud, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya apa? Banyak berdoa, banyak doa. Ayatnya bisa dibaca, Fatihah bisa diamalkan kehidupan setelah selesai sholat, 3 ayat terakhir, ayat kursi, 3 ayat terakhir misalkan di surat Al-Baqarah, kemudian Qul Huwallahu Ahad, Qul Huwal Falaq, Qul Huwal Nas, ini dibaca berulang-ulang setiap selesai sholat atau dalam kehidupan sehari-hari. Istighfar, misalkan kalimat-kalimat thayyibah, kemudian sholat malam, sholat-sholat yang wajib dikerjakan secara baik. Kemudian ini diisi dengan kegiatan, supaya apa? Supaya menutup masa lalunya. Yang berikutnya, ingatlah bahwa kita tidak boleh kembali kepada perbuatan hitam yang pernah kita lakukan. Tapi kita harus menyongsong pada kehidupan kita yang lebih baik, sebab di dalam kehidupan yang baik ada rahmat Allah, ada keberkahan Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan apalagi ibu sudah kehidupannya sudah harmoni, inilah yang dibina, tinggalkan masa lalu, nggak usah diingat-ingat, kembali kepada jalan Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi keluarga Ibu Darsi. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya dan semua nasihat dari Ibu Darsi. Ibu Darsi, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz Ibu bisa amalkan dan bisa lebih tenang lagi untuk menjalani. Saya juga syukur alhamdulillah dengar kalau rumah tangga Ibu Darsi sekarang juga sudah bahagia. Ini Ibu Darsi bercerita biar tidak terulang ke orang lain Pak Ustadz, ke pemirsa di rumah. Terima kasih Bu Darsi ya. Ya, sama-sama. Baik, dan pemirsa akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.